Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi anak-anak kelas 12 MIPA dan IPS yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di PJJ Fikih kelas 12 ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas kaidah ushul fikih tentang amar dan nahi ya, dan kalian sudah melaksanakan, sudah mengerjakan PH6 ya tentang amar dan nahi. Dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan untuk membahas tentang KD7 yaitu kaidah am, khos, takhsis dan mukhassis. Ya, kaidah ushul fikih yang kedua ya, 3D7 ini membahas tentang kaidah am, khos, takhsis, dan mukhassis. Dan perlu saya sampaikan lagi kepada kalian semua kemarin yang sudah melaksanakan PH6, bila mana ada yang memang belum ikut atau masih belum KKM nilainya, ya silakan kalian untuk menyelesaikan mengerjakan soal esai yang sudah di-share di grup WA kalian gitu ya. Oke, baik kan sekalian, singkat saja mari kita buka untuk membahas tentang kaidah am, khos, takhsis dan mukhassis dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan bahas tentang kaidah am. Secara bahasa am itu berarti punya makna umum ya. Am itu artinya umum, kemudian merata dan menyeluruh. Sedangkan secara istilah am itu adalah dalam pendapatnya Muhammad Mustafa Al-Amidi, am itu adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan atau afrod yang terdapat dalam lafaz tanpa pembatasan jumlah tertentu. Sedangkan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa am itu adalah suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu arti yang dapat terwujud pada satuan-satuan banyak tanpa batas seperti lafaz insan pada surah Al-Asr ya. Innal insana. Insan ini dikatakan sebagai lafaz yang am karena menyangkut semua manusia gitu ya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syaukani. Nah, kemudian sekalian kita lanjut dengan sighat atau lafaz am ya. Sighat atau lafaz am ini pertama adalah menggunakan kalimat kullun ya atau kullu gitu ya. Ini dalam surah Ali Imran ayat 185. Contohnya misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Jadi kullu atau kullun ini merupakan lafaz yang bermakna umum atau menyeluruh. Yang kedua adalah jami'un ya. Jami'un itu di surah Al-Baqarah ayat 29 ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a ya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang sudah menciptakan untuk kalian apa yang di bumi, semuanya untuk kalian semua manusia gitu ya. Ini namanya lafaz am. Kemudian tiga adalah menggunakan ma'syar ya di surah Al-An'am ayat 130. Ini tidak semua Bapak tulis ya, nanti sengaja kalian nanti untuk mencari dan ada tugas untuk menulis di buku catatan kalian. Menggunakan kata kafah di surah 34 ya. Di surah 34 ya. Ayat 28 ya. 34 itu kalau tidak salah surah Saba ya. Surah Saba atau surah 34 ayat 28. Nanti kalian tulis dan kalian
cari dan tulis ayatnya. Kemudian lafal am yang kelima menggunakan isim istifham, ya. Man, kemudian ma, kemudian ayun, mata, dan aina. Nah, apa itu isim istifham? Nah, kamu tanya guru bahasa Arab kalian, ya, Pak Ihsan, ya. Pak Haji Ihsan, apa itu isim istifham? Nah, itu apa namanya? Kata yang menunjukkan pertanyaan, ya kan? Man itu siapa, ma itu apa, ayun itu siapa saja atau yang mana, ya kan? Mata itu kapan, aina di mana. Nah, ini juga sama nih. Kalimat man ini dalam lafaz am ini bisa dilihat contohnya pada surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 245. Kemudian juga yang B ma itu pada surah 74, surah Al-Mudassir ayat 42. Kemudian ayun, kalian juga bisa lihat di surah 27, surah An-Naml ayat 38. Kemudian mata, ya, kapan itu, ya, itu pada surah Al-Baqarah ayat 214. Aina misalnya, ya, di mana, ini seperti pada contoh lafaz dalam bahasa Arab, aina maskanuka atau aina maskanuk, di mana tempat tinggalmu, ya, atau di mana rumahmu, atau kita bilang where do you live gitu, ya, atau where is your home, itu menggunakan aina maskanuk. Am itu yang kena menggunakan isim isyarat, ya. Isim isyarat. Apa itu isyarat? Ya kamu tanya ke guru bahasa Arab, ya. Isim itu apa penjelasannya? Kan di sini nanti kalau saya jelaskan waktunya tidak cukup, ya. Yang pertama adalah man, barang siapa, seperti pada surah An-Nisa, ya. Surah An-Nisa ayat 123, surah 4. Ma, apa saja, ini pada surah Al-Baqarah ayat 272. Kemudian ayun, mana saja, ini seperti pada surah 17, surah Al-Isra ayat 110. Yang ketujuh, lafaz am menggunakan isim mufrad yang ma'rifat dengan alif lam atau al atau idhofah. Yang pertama misalnya ma'rifat dengan alif lam seperti pada surah Al-Maidah ayat 38, surah kelima, ya. Kemudian yang B ma'rifat dengan idhofah seperti pada surah 14, surah Ibrahim ayat 34. Ini menggunakan isim mufrad yang ma'rifat dengan alif lam atau idhofah. Oke. Yang kedelapan, lafaz am juga menggunakan jamak yang ditarifkan atau ma'rifat dengan alif lam atau idhofah. Yaitu ma'rifat dengan alif lam seperti pada surah Al-Maidah ayat 42. Kemudian ma'rifat dengan idhofah seperti pada surah An-Nisa ayat 23, surah 4 ayat 23. Yang kesembilan, lafaz am ini menggunakan isim nakirah yang terletak pada sesudah nafi. Apa sih nafi? Nah, nafi itu kan pernah kita bahas, ya, tentang la nafi itu. La yang bermakna tidak, ya. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 48. Yang ke-10, lafaz am bisa menggunakan isim mausul. Ya, isim mausul. Apa isim mausul? Nah, ini kembali tanya ke Pak Haji Ihsan, ya, selaku guru bahasa Arab, atau Pak Muhajir, ya. Isim mausul atau Pak Yasin gitu, ya. Kalau di Pekayon ada Ustadz Yasin. Kalau di Podorangon ada Ustadz Muhajir, Ustadz Ihsan, dan ada Ustadzah
Erlina gitu ya. Kalau di Pekayon ada Ustadz Muhammad Yasin. Oke. Jadi isim mausul itu apa? Ya kita sering dengar ada alladzi, ada alladzina, ada allati, ada ma. Ini bermakna isim mausul. Oke. Kita lanjut nak ya, karena cepat cepat ini penjelasannya. Kita bahas tentang kaidah-kaidah am. Yang pertama adalah ada kaidah idza waradal am ala sababin khasin fal ibratu biwamil lafzi la bi khususil sabab. Saya ulang lagi. Idza waradal am ala sababin khasin fal ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Artinya apa? Apabila ada am ya atau lafaz umum yang datang karena sebab khas yang dianggap adalah umumnya lafal bukan khususnya sebab. Contohnya hadis tentang sucinya air laut untuk berwudu sebagai jawaban sahabat ya, jawaban Nabi ini ya, sebagai jawaban Nabi atas pertanyaan sahabat yang khawatir ya, yang khawatir air yang dibawa di atas kapal itu habis untuk berwudu dan tidak bisa minum lagi atau dikonsumsi lagi. Nah, ini pertanyaannya khusus tapi kemudian berlaku umum bahwa laut itu adalah ma'u tohur, airnya adalah suci ya. Berarti di sini meskipun pertanyaannya sifatnya khusus, tapi jawaban Nabi itu berlaku umum bahwa air laut itu adalah dimanapun air laut itu adalah suci untuk suci untuk berwudu, untuk mandi, itu adalah air laut hukumnya adalah suci. Pertanyaan khusus, tapi kemudian jawabannya adalah umum. Ini kaidah yang pertama. Kaidah kedua adalah dzikru ba'di afradil 'amil muwaffiqi lahu fil hukmillah ya taqdid takhsis. Saya ulang lagi. Dzikru ba'di afradil 'amil muwaffiqi lahu fil hukmillah ya taqdid takhsis. Artinya apa? Menyebut sebagian satuan lafaz 'am yang sesuai hukumnya dengan lafal am tersebut tidak berarti mentaksiskan seperti hadis yang menjelaskan tentang kulit bangkai apa saja yang sudah disamak hukumnya suci disandingkan dengan kulit bangkai kambing milik Siti Maimunah. Ini ada hadisnya ya, bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa bangkai kulit yang sudah disamak ya, yang sudah disamak itu artinya diasinkan ya, dikasih garam, kemudian dijemur, itu hukumnya adalah suci. Nah, kemudian ada kasus, ada kulit bangkai kambing milik seorang perempuan waktu itu bernama Siti Maimunah. Sama-sama juga adalah suci. Artinya apa? Kasus kulit bangkai kambing Maimunah tidak membatalkan berlakunya lafaz am, bahwa kulit bangkai yang sudah disamak itu semuanya adalah berhukum suci atau tidak najis. Oke. Lanjut. Kaidah yang ketiga, al-amu ba'da takhsis hujjatun fil baqa. Serang lagi. Al-amu ba'da takhsis hujjatun fil baqa. Lafal am sesudah ditaksiskan tetap jadi hujjah bagi kasus-kasus yang masih tertinggal. Salah lagi nih ya. Lafal am sesudah ditaksiskan tetap jadi hujjah bagi kasus-kasus yang masih tertinggal, seperti pada surah Al-A'raf ayat 32 ayat surah 7 ya, tentang pertanyaan siapa yang mengharamkan sementara hal itu adalah halal kecuali ada dalil yang mengkhususkannya.
seperti contoh hadis yang mengharamkan laki-laki memakai cincin emas. Artinya apa? Ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang keumuman makna ya di sini di surah Al-A'raf ayat 32 bahwa semuanya itu halal. Ya, maka itu hal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya, di sini misalnya tentang haramnya laki-laki muslim ya memakai cincin dari emas. Makanya laki-laki itu memang dilarang memakai cincin kalung dari emas dan juga kain sutra ya laki-laki. Banyak pertanyaan dengan pertanyaan ini masalah misalnya gimana kalau yang laki-laki mau nikah kemudian tukar cincin. Itu bukan tradisi Islam ya. Islam itu tidak mengajarkan yang namanya tukar cincin. Ya, karena memang laki-laki itu dilarang atau haram menggunakan cincin. Yang dibolehkan memakai emas itu adalah kaum perempuan, kaum wanita gitu ya. Ini contoh dari kaidah al-amu ba'da takhsis hujjatun fil baqa ya. Lafal am sesudah ditaksiskan tetap jadi hujjah bagi kasus-kasus yang masih tertinggal atau masih kekal ya gitu ya. Oke. Lanjut. Sekarang kita bahas tentang khos ya. Sedikit ini ya tentang khos ya. Kaidah khos. Khos itu apa? Khos itu adalah lafal atau susunan lafal yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Khos adalah kebalikan dari am ya. Ini kebalikannya khos. Nah, bentuk lafal khos ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah lafal khos berbentuk mutlak, yaitu lafal khos yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila dalam nas itu terdapat lafal yang menunjukkan makna khos selama tidak terdapat dalil yang mengalihkan dari makna hakiki ke makna lain, maka harus diartikan sesuai dengan arti hakikinya. Ya, contohnya hukuman bagi pelaku zina muhsan. Apa zina muhsan? Zina pelaku zina yang sudah beristri atau bersuami, yaitu didera atau dirajam 100 kali. Ya. Di mana di sini tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Ya. Bahkan kalau kalau maksud harus dicabut sampai mati gitu. Oke. Yang kedua lafaz khas yang berbentuk khas muqayyad yang ditentukan dengan sesuatu. Apabila lafaz khas yang mutlak itu ditemukan berada dalam nas lain dan diterangkan secara muqayyad, sedangkan topik dan sebab pembicaraannya ya saya ulang lagi nih. Lafaz khas berbentuk khas muqayyad yang ditentukan dengan sesuatu. Artinya apabila lafaz khas yang mutlak itu ditemukan berada dalam nas lain dan diterangkan secara muqayyad, sedangkan topik dan sebab pembicaraannya sama, maka semua hukumnya harus ikut sama. Contohnya keharaman darah dalam surah Al-Maidah ayat 3 ditentukan oleh lafaz am, darah yang mengalir atau yang membeku. Semua darah hukumnya haram. Namun dalam surah Al-An'am ayat 145 ditentukan lafaz muqayyadnya, lafaz khas muqayyadnya. Darah yang haram itu adalah darah yang mengalir ya. Darah yang mengalir. Kalau tidak mengalir maka hukumnya tidak haram. Misalnya darah yang ada di ikan yang sudah digoreng itu halal untuk dimakan. Kecuali darah yang memang hasil sembelian
Binatang yang besar ya, kayak darah 9 sapi, kemudian kambing, unta itu tetap haram ya, karena itu darah yang memang dari awalnya dari darah yang mengalir. Ini dari di surah Al-An'am ayat 145. Yang ketiga adalah lafal khos berbentuk amar atau perintah. Maksudnya apa? Apabila ada lafal khos berbentuk amar atau yang mengandung arti amar, hukumnya adalah berarti wajib. Misalnya apa nih? Contoh firman Allah nih dalam surah Al-Maidah ayat 38 ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Ini bagi laki-laki ataupun yang mencuri. Ini menunjukkan kekhususan di mana kalau sudah mencuri mencapai nisab pencurian, maka wajib dipotong tangannya. Yang keempat, lafal khos berbentuk nahi atau larangan. Maksudnya adalah jika lafal khos itu mengandung arti nahi, hukum yang terkandung di dalamnya adalah bermakna haram. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat 221, di mana ada ayat yang Allah jelaskan, dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Artinya apa? Larang di sini adalah bermakna haram hukumnya kita menikahi perempuan atau wanita yang musyrik atau yang non muslim sebelum mereka beriman. Kalau mereka sudah masuk Islam, sudah mu'alaf, maka boleh untuk dinikahi. Ini adalah lafaz-lafaz yang berbentuk dalam lafaz khos ya. Nah, untuk macam-macam taksis, insya Allah kita akan lanjut jelaskan pada pertemuan berikutnya. Anak sekalian, memang ini kaidah usul fikih di semester ini cukup rumit ya, cukup agak sulit dipahami ya, makanya rekaman yang Bapak sampaikan di grup ini, di grup kalian, atau nanti akan juga saya share di YouTube, harus diulang-ulang untuk didengarkan, disimak, sehingga kalau memang sekali penjelasan belum paham, maka kalian diulang-ulang, disimak, insya Allah menjadi paham. Kalau memang ternyata masih belum paham juga, kalian boleh bertanya di grup WA kelas kalian, gitu ya. Baik, saya kira itulah yang kita bahas pada hari ini tentang kaidah usul fikih di KD 7, yaitu antara am dan khos ya. Jadi am, khos, kemudian taksis dan mukhasis. Untuk macam-macam taksis, insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan atau penjelasan berikutnya. Kita close dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.